Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya mau minta bantuan teman-teman semua untuk klik tombol like di bawah, subscribe ke channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman atau keluarga yang mungkin tertarik dengan kisah luar biasa yang akan kita bahas. Kenapa? Karena hari ini kita akan mengungkap sebuah kebenaran yang sudah ada ribuan tahun lalu, jauh sebelum sains dan arkeologi modern menemukan jawabannya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah kitab suci bisa memprediksi sesuatu yang baru terungkap berabad-abad kemudian? Hari ini, kita akan membahas salah satu ayat paling menakjubkan dalam Al-Quran, yaitu Surah Yunus, ayat 92. Ayat ini berbicara tentang sebuah janji ilahi yang berkaitan langsung dengan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah, Fir'aun. Lebih spesifik lagi, kita akan melihat bagaimana ayat ini sangat relevan dengan penemuan jasad Fir'aun Ramses II. Siapkah kamu untuk menyaksikan bagaimana Al-Quran membuktikan kebenarannya melalui jejak sejarah yang nyata? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad Fir'aun Ramses II ditemukan jauh setelah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun, dimulai pada tahun 610 Masehi, dan berakhir pada 632 Masehi. Mumi Fir'aun Ramses II ditemukan di Deir el-Bahari, Mesir, pada tahun 1881 Masehi oleh Gaston Maspero dan timnya. Jadi, ada selisih waktu sekitar 12 abad, 1200 tahun, antara penurunan Al-Quran yang menyatakan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai pelajaran, Surah Yunus ayat 92, dengan penemuan aktual mumi Ramses II. Inilah yang menjadi salah satu argumen kemukjizatan Al-Quran, karena informasi tersebut disampaikan pada zaman ketika tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan atau kondisi mumi Fir'aun yang terkubur. Saya akan membacakan sejarah penemuan mumi, yaitu kisah tentang Ramses II, salah satu Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kisah ini saya bacakan dari sumber buku Ramses II yang berbahasa Inggris, dan sudah saya terjemahkan untuk kalian. Jasad Fir'aun yang sering disebut-sebut sebagai Fir'aun yang mengejar Nabi Musa adalah Ramses II. Jasadnya ditemukan di Mesir Selatan pada tahun 1881, dan dalam kondisi sudah menjadi mumi. Al-Quran menyebutkan bahwa jasad Fir'aun diselamatkan setelah tenggelam di laut. Surat Yunus ayat 92, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya, perlu dicatat bahwa penemuan jasad Ramses II ini bukan berarti ia terdampar di pesisir laut secara langsung setelah tenggelam. Jasadnya ditemukan sebagai mumi dalam makam, bukan langsung setelah kejadian di Laut Merah. Kenapa masih utuh? Jasad Ramses II dan Fir'aun lainnya dapat tetap utuh selama ribuan tahun karena proses mumifikasi. Bangsa Mesir kuno memiliki praktek pengawetan jenazah yang sangat canggih, yang melibatkan pengangkatan organ dalam, pengeringan tubuh menggunakan natron, garam alami, dan pembungkusan dengan kain linen. Proses ini melindungi tubuh dari pembusukan dan bakteri. Selain itu, dalam konteks keagamaan, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun, agar menjadi tanda dan pelajaran bagi umat manusia yang datang sesudahnya, menunjukkan kekuasaannya. Beberapa ilmuwan, seperti dokter bedah Prancis Maurice Bucaille, yang meneliti mumi Ramses II pada tahun 1975, menemukan adanya sisa-sisa garam laut pada jasad tersebut, yang mendukung teori bahwa Fir'aun tersebut mati tenggelam di laut. Memang ada banyak sumber historis dan buku yang membahas Ramses II dan penemuan muminya. Berikut rangkuman lengkapnya. 1. Siapa yang menguburkan Ramses II aslinya? Ramses II adalah seorang Fir'aun Mesir kuno yang memerintah sekitar tahun 1279 sampai tahun 1213 SM. Setelah kematiannya pada usia sekitar 90 tahun, ia dimakamkan di Lembah Para Raja, Valley of the Kings, di Thebes, sekarang Luxor, di sebuah makam yang dikenal sebagai Kefi 7. Proses penguburan ini dilakukan oleh para pendeta dan pejabat tinggi Mesir kuno sesuai dengan ritual mumifikasi yang rumit dan upacara pemakaman yang berlaku pada masa itu. Tubuhnya diubah menjadi mumi untuk memastikan keabadiannya di akhirat, dan ditempatkan di sarkofagus dalam makam yang diisi dengan harta karun dan benda-benda yang diperlukan untuk kehidupannya di alam baka. 2. Kisah penemuan mumi Ramses II pada tahun 1881.
Pada abad ke-19, banyak makam Fir'aun di lembah para raja menjadi sasaran penjarahan. Untuk melindungi jenazah-jenazah kerajaan yang tersisa, para pendeta Mesir kuno pada dinasti ke-21 sekitar 3000 tahun yang lalu telah memindahkan beberapa mumi Fir'aun, termasuk Ramses kedua, ke tempat persembunyian rahasia. Mumi Ramses kedua ditemukan pada tahun 1881 di sebuah tempat persembunyian mumi kerajaan yang dikenal sebagai Deir el-Bahari Kesh, DB320. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam sejarah Mesir. Siapa yang menemukan? Penemuan ini dilakukan oleh tim arkeolog Mesir dan Eropa yang dipimpin oleh Gaston Maspero, Direktur Jenderal Departemen Barang Antik Mesir pada saat itu. Namun, penemuan awal lokasi Deir el-Bahari Kesh sebenarnya sudah diketahui oleh keluarga perampok makam lokal bernama Abed el-Rasul bertahun-tahun sebelumnya. Mereka merahasiakannya dan menjual artefak-artefak dari sana secara ilegal. Setelah penyelidikan intensif dan interogasi, Ahmed Abed el-Rasul akhirnya mengungkapkan lokasi persembunyian tersebut kepada pihak berwenang pada tahun 1881. Cerita lengkapnya, selama bertahun-tahun, barang antik Mesir yang tidak diketahui asalnya mulai muncul di pasar gelap. Emil Brugsch, asisten Gaston Maspero, mencurigai adanya penemuan makam kerajaan yang belum terungkap. Pihak berwenang Mesir mulai menyelidiki dan berhasil melacak beberapa perampok makam dari keluarga Abed el-Rasul. Setelah berbulan-bulan diinterogasi dan tekanan, Ahmed Abed el-Rasul akhirnya mengaku dan menunjukkan lokasi Deir el-Bahari Kesh. Ketika para arkeolog memasuki makam tersebut pada Juli tahun 1881, mereka menemukan pemandangan yang luar biasa. Puluhan mumi raja, ratu, dan bangsawan dari dinasti ke-17, 18, 19, dan 21, termasuk mumi Ramses kedua, Seti pertama, Tutmos ketiga, dan Amenhotep pertama, ditumpuk di dalam sebuah lubang. Mereka dipindahkan ke sana oleh para pendeta kuno untuk melindunginya dari penjarahan. Mumi tersebut kemudian diangkut dengan kapal ke Museum Mesir di Kairo, di mana mereka sejak itu menjadi objek studi dan pameran. 3. Kenapa masih utuh? Keutuhan jasad Ramses kedua disebabkan oleh proses mumifikasi yang sangat efektif yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Teknik ini melibatkan pengeringan tubuh secara menyeluruh dengan natron, pengeluaran organ dalam, dan pembungkusan rapat dengan kain linen dan resin, menciptakan lingkungan yang sangat tidak kondusif bagi bakteri pembusuk. 4. Buku-buku historis dan studi ilmiah. Ada banyak buku dan publikasi ilmiah yang membahas Ramses kedua dan penemuan muminya. Beberapa yang relevan. The Bible, The Quran and Science, oleh Maurice Bucaille. Meskipun ini bukan buku sejarah murni tentang penemuan, buku ini sangat terkenal karena analisis ilmiahnya terhadap mumi Ramses kedua pada tahun 1975. Maurice Bucaille, seorang dokter bedah Prancis, memimpin tim medis yang memeriksa mumi Ramses kedua. Ia menemukan sisa-sisa garam laut pada tubuh mumi tersebut, yang memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa Ramses kedua adalah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Taurat. Penemuannya memicu diskusi luas tentang keselarasan antara teks agama dan penemuan ilmiah. Buku-buku tentang sejarah Mesir kuno dan arkeologi. Banyak buku sejarah umum tentang Mesir kuno akan merinci penemuan Deir el-Bahari Kesh dan peran Ramses kedua. Contohnya, buku-buku dari Egyptolog terkemuka seperti Zahi Hawass, Bob Brier. Jurnal arkeologi dan publikasi museum. Detail tentang penemuan dan penelitian mumi Ramses kedua sering dipublikasikan dalam jurnal arkeologi dan publikasi resmi dari museum besar yang memiliki koleksi Mesir kuno. Misalnya, Egyptian Museum di Kairo, British Museum, Louvre. Jadi, kesimpulannya, jasad Fir'aun Ramses kedua ditemukan sebagai mumi dalam sebuah makam di Mesir, tidak di pesisir laut, oleh tim arkeolog pada tahun 1881. Setelah lokasi tersebut diungkap oleh seorang penduduk lokal. Keutuhannya adalah hasil dari proses mumifikasi kuno yang canggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.